Oke, bisa saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa, baca Al-Fatihah, kemudian baca Robbi Zidni. Mudah-mudahan kegiatan di pagi hari ini kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kemampuanku untuk memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anak-anak semuanya, di pagi hari ini sengaja saya bikin Zoom supaya apa? Supaya pelajaran hari ini anak-anak bisa mantap, karena kemarin yang kita kasih kepada anak-anak, yang saya kasih kepada anak-anak hanya video. Ada beberapa hal, ada beberapa materi yang tidak ada di video, sehingga harus saya jelaskan di pertemuan kali ini. Oke ya. Jadi kenapa sih kok dikasih Zoom segala? Kemarin kan sudah ada videonya. Ya. Hari ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan yang tidak ada di video. Yang kedua, ada 2 nabi lagi yang tidak ada di video, sehingga hari ini akan saya rangkum jadi satu. Insya Allah untuk minggu depan kita sudah melaksanakan ulangan harian untuk bab yang kelima ya. Ulangan harian untuk bab yang kelima, anak-anak minggu depan insya Allah kita sudah ulangan harian. Baik anak-anak semuanya, hari ini saya akan share screen untuk materi hari ini akan saya share screen ya. Mohon izin saya share screen untuk materi bab 5 Rasulullah idolaku ya. Anak semuanya, untuk bab 5 ini adalah bab yang terakhir di semester 1 ya. Jadi ini bab terakhir, agak banyak memang materinya, mulai dari nama-nama nabi yang 25 ya. Ini adalah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ya. Kalau bisa dihafalkan ini nama-nama nabi ini ya. Insyaallah mungkin ada lagunya ya. Insyaallah pertemuan berikutnya akan saya kasih lagu-lagu untuk menghafal nama nabi dan rasul. Kemudian anak-anak yang perlu saya sampaikan, karena di buku ini tidak ada, jadi perbedaan nabi dan rasul ini tidak ada di buku ya. Makanya perlu saya jelaskan di sini. Nabi dan Rasul bedanya apa? Kalau mungkin anak-anak jawab sembarangan, ya Nabi, ya NA, Nabi, Pak Nabi, nek Rasul, ya RR, SUSU, L Rasul. Bedanya itu. Bukan seperti itu ya. Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu laki-laki yang sengaja dipilih oleh Allah. Ya, laki-laki yang dipilih oleh Allah, dikasih wahyu. Tetapi Nabi ini wahyu yang dikasih oleh Allah bukan untuk umatnya. Tidak wajib disampaikan kepada umatnya, tapi untuk dirinya sendiri. Jadi Nabi itu adalah laki-laki yang mendapatkan wahyu tapi untuk diri sendiri, tidak disebarkan untuk orang lain. Nah, sementara Rasul itu apa bedanya dengan Rasul? Rasul adalah laki-laki yang dapat wahyu, tetapi dia tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi ada kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Jadi setelah dikasih wahyu oleh Allah, setelah dikasih kitab oleh Allah, itu wajib menyampaikan kepada orang lain. Nah, yang 25 ini nama-namanya yang ada di sini ya, kalian udah baca di sini ya. Itu adalah rasul dan juga nabi. Loh, bagaimana sih Pak, kok bingung aku? Ya kan gitu ya. Kok bingung aku? Artinya begini anak-anak.
Kalau nabi itu belum tentu rasul, karena nabi untuk diri sendiri. Ya. Karena nabi dikasih ajaran, dikasih wahyu sama Allah itu untuk dirinya sendiri. Itu nabi. Tapi kalau rasul itu selain untuk dirinya sendiri, ya, selain untuk dirinya sendiri juga untuk orang lain. Maka setiap rasul pasti seorang nabi, ya, karena rasul kan juga untuk dirinya sendiri dan orang lain. Itu. Jadi untuk dirinya sendiri dan orang lain itu rasul. Tapi kalau nabi itu hanya untuk dirinya sendiri. Ya. Yang 25 yang kita baca ini itu adalah ya rasul juga seorang nabi. Paham ya? Jadi rasul sama nabi itu beda. Kalau nabi belum tentu rasul, tapi kalau rasul pasti seorang nabi. Oke, saya lanjut berikutnya. Ini sebuah ayat yang menjelaskan bahwasanya pada rasul-rasul yang 25 itu ada suri teladan. Oh, posisi suri teladan itu, Rek. Suri teladan itu contoh. Artinya seorang rasul itu pasti bisa dicontoh oleh orang lain, dicontoh oleh umatnya. Itu rasul. Jadi suri tauladan. Suri tauladan itu contoh yang baik, kena dicontoh. Nah, karena memang nabi dan rasul adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah. Berikutnya, mulai nabi yang pertama yang kita pelajari kemarin yaitu Nabi Daud, ya. Kemarin anak-anak insya Allah kalau buka di YouTube yang saya share di minggu yang lalu, anak-anak pasti melihat videonya Nabi Daud, ya. Nabi Daud itu sejak muda dia terkenal dengan berani, walaupun dia masih muda atau mungkin masih belia, masih mungkin hampir kayak anak-anak, tetapi dia berani untuk ikut perang, ya, ikut perang. Waktu itu dia ikut perang karena ada pengumuman dari Raja Tolut, ya. Raja Tolut ini raja yang beriman, ya. Raja Tolut ini raja yang beriman, dan Raja Jalut ini raja yang kafir. Nah, Daud ini, Nabi Daud ini membela Raja Tolut yang beriman. Ya. Nah, perlu diketahui juga, anak-anak, Nabi Daud ini ternyata dia adalah keturunan yang ke-13 dari Nabi Ibrahim. Jadi masih ada keturunan dari Nabi Ibrahim. Mbahnya, buyutnya yang nomor 13 itu adalah Nabi Ibrahim. Lanjut ya. Jadi Raja Tolut itu dibela oleh Nabi Daud, ya. Kemudian dengan keberaniannya Daud akhirnya, ya, dapat membunuh Raja Jalut. Ya. Jadi Nabi Daud itu akhirnya dengan keberaniannya dapat membunuh Raja Jalut yang kafir, ya. Dan ketika Tolut wafat, raja yang beriman ini wafat, Nabi Daud kemudian diangkat menjadi raja. Nah, lanjut ya. Terus perlu diketahui lagi anak-anak, Nabi Daud ini diberi kitab oleh Allah, namanya kitab Zabur, ya. Jadi besok anak-anak kalau ada soal, Nabi Daud ini mendapat kitab apa? Kitab Zabur. Kitab Zabur adalah mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Selain Zabur anak-anak, keistimewaannya Nabi Daud adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud. Jadi kalau Nabi Daud itu bertasbih, gunung, burung-burung itu ikut. Bahkan ketika Nabi Daud membaca kitabnya, membaca kitab Zabur, ya, itu burung-burung, ya, bahkan air yang mengalir pun terdiam untuk mendengarkan Nabi Daud yang sedang membaca kitab sucinya. Nah, itu diantara kelebihan atau keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam. Nah, Nabi Daud alaihissalam ini menjadi raja anak selama 40 tahun. Ya, cukup lama juga ya, 40 tahun ya.
Berikutnya, di halaman berikutnya, mukjizat Nabi Daud selain suaranya yang merdu ketika membaca kitabnya, Nabi Daud juga bisa melunakkan besi seperti lilin, kemudian dia bisa mengubah besi itu tanpa memakai api atau peralatan, dan dia juga bisa membuat baju dari besi. Nah, ini enak. Jadi Nabi Daud selain suaranya enak, Nabi Daud juga diberikan kelebihan oleh Allah bisa melunakkan besi. Jadi besi itu nek dicekel karo Nabi Daud koyo emplek-emplek apa malam ya. Sampean pernah tahu malam ya? Malam nek sampean bikin mainan, dibikin kayak burung, dibikin kayak apa ya? Mobil-mobilan. Ya seperti itu Nabi Daud kalau pegang besi. Jadi enggak kaku. Memang itu keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud sehingga dia membuat baju dari besi ketika berperang dia bisa. Kenapa? Karena tangannya itu mampu untuk apa bahasanya? Oklek-oklek besi, diuklek-uklek bisa tangannya, enggak sakit. Nah, itu anak-anak. Dan diantara ibadah yang dilakukan oleh Nabi Daud itu berpuasa, anak-anak. Puasa kan sama Pak, kita juga puasa, beda anak-anak. Puasanya Nabi Daud ini separuh tahun. Maksudnya apa Pak separuh tahun itu? Jadi Nabi Daud itu kalau puasa, sehari tidak puasa. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Itu berapa bulan Pak? Selama-lamanya. Jadi Nabi Daud itu puasa terus. Jadi puasa sehari, tidak puasa sehari. Terus. Tidak berhenti-berhenti. Makanya dia puasanya separuh tahun. Separuh. Kenapa? Karena sehari puasa, sehari tidak. Kan separuh, paruh-paruh kan gitu ya. Ini Nabi Daud. Kalau anak-anak mau puasa begitu, monggo silahkan ya. Pak, aku kepingin poso Nabi Daud, tapi harus ada gurunya ya. Harus ada gurunya, harus ada yainya, siapa yang nyuruh gitu ya. Silakan mau puasa seperti itu. Tapi anak-anak ketika puasa Daud, kalau pas hari raya tidak boleh puasa. Karena hari raya itu haram untuk berpuasa. Atau pas Ramadan. Ramadan malah wajib berpuasa, jangan dibolong-bolongi. Nanti pas puasa Daud, Pak aku poso Daud, Ramadan gak poso, jadi poso enggak, enggak boleh ya. Kita tetap ikut aturannya Nabi Muhammad ya. Kalau Ramadan wajib puasa full, enggak boleh dibolongi separuh-separuh ya. Perkara nanti habis hari raya puasa lagi Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak apa-apa, tapi pas Ramadan harus puasa penuh. Jadi keistimewaannya Nabi Daud tadi apa? Selain dia suaranya yang merdu, kemudian dia bisa melunakkan besi, Nabi Daud juga diberi keistimewaan bisa mampu untuk berpuasa sehari dan berbuka sehari ya. Nah ini anak-anak, pelajaran dipetik dari buku ini atau pelajaran ini yaitu Nabi Daud menerima kitab Zabur, gemar bertasbih, kemudian dia mampu menciptakan baju besi, bersuara bagus dan gemar berpuasa. Nah, oke, berikutnya kisah teladan Nabi Sulaiman. Ya, tadi sudah Nabi Daud sudah ya. Sekarang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam ini anak-anak adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman ini ternyata dia anaknya Nabi Daud. Ya. Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman menggantikan sebagai raja. Nah, mukjizatnya Nabi Sulaiman apa? Mukjizatnya Nabi Sulaiman yang paling sering kita kenal, Nabi Sulaiman itu nabi yang kaya raya gitu ya. Nabi sing soge, istananya terbuat dari permata, intan dan emas. Ya. Dan Nabi Sulaiman itu dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Jadi Nabi Sulaiman selain dia kaya, dia juga bisa menguasai angin. Jadi kalau Nabi Sulaiman itu mau pergi kemana-mana, itu nyuruh angin, suruh ngembuskan dia mau kemana, bisa diangkut ya. Kayak Aladin gitu ya. Jadi Aladin itu kan kalau mau kemana-mana, dia gelar sajadah, sajadahnya bisa ngawang, bisa terbang. Nah, Nabi Sulaiman juga begitu. Jadi kayak bukan film, sungguhan ya. Bisa terbang sungguhan, itulah Nabi Sulaiman. Dan tidak hanya itu anak-anak, Nabi Sulaiman juga bisa mendudukkan jin, mendudukkan hewan-hewan, dan kemudian anak-anak Nabi Sulaiman ini bisa ngomong dengan jin dan hewan. Jadi kalau ada hewan itu bisa ngomong-ngomong dengan Nabi Sulaiman. Nah, termasuk semut yang pernah dalam
Al-Quran diceritakan, jadi semut itu mau lewat di satu tempat, dia mau menuju ke lubangnya, ternyata ada pasukannya Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman sendiri sak rombongan mau lewat. Dari jauh kedengaran derap kuda, kaki kudanya, derap kaki tentaranya. Nah, semut-semut ini bingung. Karena saking bingungnya dia cepat-cepat nyuruh temannya untuk segera masuk supaya tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya. Ternyata omongan si semut ini dari jauh sudah didengarkan oleh Nabi Sulaiman. Dengan senyumnya Nabi Sulaiman menyuruh tentaranya untuk berhenti, kemudian mempersilahkan semut-semut itu masuk. Ya, namanya tentaranya juga bingung, ini ada apa? Sulaiman kok dadak leren jegrek ya, merem dadak kan gitu ya. Oh, enggak ono motor liwat, enggak ada kuda liwat, enggak ada orang lewat kok berhenti mendadak. Emangnya ada apa? Karena semut kan enggak kelihatan di bawah ya. Ternyata Nabi Sulaiman itu mendadak berhenti karena di depan itu, di depan persis, di depannya rombongan ini ada semut yang lagi melintas mau masuk ke lubangnya. Ya, sehingga untuk menyelamatkan mereka dari terinjak, Nabi Sulaiman kemudian Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan pasukannya untuk berhenti sambil menunggu semut-semut untuk masuk. Sebentar ya Pak Zainul, ada perlu sebentar. Anak-anak semuanya itu tadi tentang keajaiban atau kemukjizatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam ini anak-anak ketika kedatangan tamu, ya seorang ratu yang cantik. Di sini tidak ada ya. Kalau di video kemarin ada ya. Ratu siapa namanya? Nah, Ratu Balkis ya. Nabi Sulaiman ketamuan Ratu Balkis ya. Kemudian Ratu Balkis ini dibikinkan istana secara mendadak oleh Nabi Sulaiman dengan dibantu oleh tentara-tentara jinnya, sehingga dalam sekejap istana bisa terbuat dengan megah, tidak hanya dari tembok tetapi bahkan dari emas permata. Bahkan lantainya itu terbuat dari kaca yang sangat-sangat bening. Di bawah kaca ada air yang sangat-sangat bening. Dan di dalam air yang sangat bening ada ikan-ikan yang sangat-sangat indah. Maka ketika Ratu Balkis ini masuk ke istana yang baru, dia kaget. Melihat ada istana terbuat dari kaca diliputi permata dan intan. Kemudian di bawahnya ada kolam yang sangat jernih. Ternyata itu bukan kolam, tetapi kaca yang sangat jernih. Di bawah kaca ada kolamnya, ada ikannya. Sehingga secara refleks Ratu Balkis ini takut bajunya kena air, dia menyincing bajunya. Ya, tetapi setelah dicincing ternyata Ratu Balkis kaget. Ternyata kok tidak ada airnya. Ya, Nabi Sulaiman menjawab, tidak ada air. Airnya ada di dalam. Lu kok bisa kayak air ya? Iya, karena kacanya sangat jernih. Kacanya sangat bening sehingga tidak bisa membedakan mana air mana kaca. Saking beningnya kacanya. Nah, itu anak-anak. Saking sugihnya Nabi Sulaiman, saking kayanya Nabi Sulaiman, dia tidak hanya sebagai jadi raja, dia juga bisa ngomong dengan jin, bisa ngomong dengan angin, bisa ngomong dengan hewan, dan punya kekayaan yang sangat-sangat melimpah. Dan ini ada cerita lucu anak-anak. Ketika dulu Nabi Sulaiman ya diberikan oleh Allah kekayaan yang banyak, Nabi Sulaiman ini usul kepada Allah, ya Allah, besok ya Allah, saya minta kepada engkau, saya diizinkan untuk ngasih makanan makhlukmu sehari saja. Ya, jadi Nabi Sulaiman ini di dalam hatinya merasa kaya ya, merasa sugih. Akhirnya dia mohon izin kepada Allah untuk memberikan makanan kepada seluruh makhluknya Allah, mulai dari ikan yang ada dalam laut sampai burung yang ada di atas udara, dari semut yang paling kecil sampai gajah yang paling besar, itu mau dikasih makan oleh Nabi Sulaiman sehari saja. Itu permohonan Nabi Sulaiman kepada Allah. Akhirnya gimana anak-anak? Allah memberi izin. Oke, kalau kamu mau memberikan makanan makhluk-makhluk saya semuanya, silakan. Akhirnya betul anak-anak, dikerahkanlah semua kekuatan yang ada, mulai tentara manusia sampai tentara jin. Semuanya mempersiapkan makanan dan hidangan untuk dihidangkan kepada semua makhluknya Allah dalam waktu 1 hari. Betul anak-anak, ketika sudah disiapkan semuanya, makanan sudah tersedia semuanya, dimulailah Nabi Sulaiman untuk memberi makan.
Nah, waktu itu yang diizinkan sama Allah, wis Nabi Sulaiman mulai hari ini, tidak apa-apa. Silakan dimulai dari makhluk yang paling bawah sendiri, yaitu ikan, ikan yang ada dalam laut. Ya, ikan yang ada paling dalam itu kan besar-besar ya, ikan hiu, ikan paus. Nah, ini ada namanya ikan nun. Ikan nun itu kan yang besar juga. Ikan yang besar, ikan nun ini. Nah, mulailah semua pelayan, semua tentara, semua pasukannya Nabi Sulaiman memberi makan ikan yang paling dalam laut. Ya. Begitu disiapkan anak-anak, ternyata persediaan semua makanan yang sudah disediakan oleh Nabi Sulaiman itu ternyata habis anak-anak hanya dimakan oleh ikan. Ya, habis hanya dimakan oleh ikan. Begitu melihat makanannya habis, Nabi Sulaiman langsung tersungkur. Tersungkur itu apa? Sujud, ya. Dia merasa, ya Allah, ternyata Engkau Maha Kaya. Ya Allah, ternyata Engkau Maha Kuasa. Ya Allah, ternyata Engkau Maha Besar. Saya yang buru-buru ngasih makan makhlukmu dalam sehari saja, ternyata dimakan oleh ikan aja sudah habis. Ya, ngurusi iwak tok saya sudah tidak mampu ya Allah, apalagi ngurusi semua makhluk yang ada di bumi. Nah, akhirnya Nabi Sulaiman bersujud mengakui bahwasanya Allah yang Maha Besar, Maha Kuasa dan Maha Kaya dan Maha segala-galanya anak-anak. Itu sedikit cerita yang tidak ada di video kemarin ya. Nah, ini saya ceritakan sebagai tambahan bahwasanya Nabi Sulaiman itu pernah seperti itu. Baik, kita lanjut ke cerita berikutnya. Ini ada lagi cerita Nabi Ilyas ya. Nah, Nabi Ilyas ini adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun diutus kepada kaumnya yang bernama Bani Israel, anak-anak. Bani Israel itu kaum yang pintar tapi kadang ngeyel ya. Sampai sekarang Israel itu terkenal ngeyel, anak-anak. Makanya Bani Israel. Nah, Bani Israel ini pernah menyembah patung berhala namanya Baal. Ini di masa Nabi Ilyas itu Bani Israel ini mokong, tidak menyembah Allah tapi menyembah patung namanya Baal. Berulang kali Nabi Ilyas memperingatkan tapi tidak mau, ya. Karena kedurhakaan orang kafir itulah Allah menurunkan azab anak-anak. Menurunkan azab. Tetapi anak-anak sebelum Allah menurunkan azab, Nabi Ilyas ini pernah mau dibunuh. Mau dibunuh oleh orang kafir, mau dibunuh oleh orang-orang Israel, bahkan Nabi Ilyas ini sampai bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Nah, ini ada ya, 10 tahun. Orang-orang kafir yang durhaka ini kemudian disiksa oleh Allah. Disiksa dengan apa? Diturunkan musim yang sangat-sangat panas, kekeringan, tidak turun hujan sampai 3 tahun. Coba bayangkan, gak hujan 3 tahun ya kayak apa ya? Mungkin sudah kayak apa kita tidak mandi ya, airnya gak ada. Akibatnya banyak tanaman, binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk yang mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Ini selama 3 tahun. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar musibah kekeringan dihentikan. Nabi Ilyas didengar dan dikabulkan oleh Allah. Namun setelah musibah itu berhenti, tanaman dan ternak kembali, mereka kembali durhaka kepada Allah. Tapi, nah ini ngeyelnya mereka kan gitu. Setelah didoakan Nabi Ilyas, dikembaliin sama Allah, enak lagi, senang lagi, hujan turun lagi, bisa makan lagi. Ternyata ketika sudah nyaman, enak, senang-senang, ternyata mokong lagi. Ya, mokong lagi, tidak mau menyembah Allah, mokong lagi menyembah patung. Ya, akhirnya Nabi Ilyas berdoa kepada Allah, wis siksa aja ya Allah. Akhirnya ditimpakan siksaan yang lebih dahsyat lagi, yaitu berupa gempa. Kalau tadi kan cuma panas ya, gempa sehingga banyak yang mati tertimpa bangunan. Nah, ini cerita dari Nabi Ilyas yang mana dia dikejar-kejar oleh kaumnya, berhenti dalam gua selama 10 tahun, umatnya dikasih siksa selama 3 tahun tidak hujan, kemudian diberikan nikmat karena doanya Nabi Ilyas dikabulkan oleh Allah, diampuni orang-orang yang mokong ini. Tapi ketika setelah diampuni, enak, hidupnya nyaman, mokong lagi. Nah, ketika mokong lagi inilah sudah tidak ada ampun, dikasih siksa yang lebih dahsyat yaitu gempa bumi. Itu Nabi Ilyas ya. Berikutnya Nabi Ilyas. Nah, ini Nabi Ilyas ya. Nabi Ilyas. Ya. Nabi Ilyas ini adalah keponakan Nabi Ilyas. Tadi kan yang di atas tadi Nabi Ilyas ya. Nah, sekarang yang ini adalah Nabi Ilyas.
Nabi Ilyasa. Siapa Nabi Ilyasa itu? Nabi Ilyasa adalah keponakannya Nabi Ilyas. Dia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas dari tentara Raja Ba'labak. Jadi raja-raja mengejar tadi namanya Raja Ba'labak. Ya. Setelah Nabi Ilyas meninggal, maka Ilyasa ini keponakannya menggantikan dalam mengurusi kaumnya. Allah menjadikannya sebagai nabi setelah Nabi Ilyas. Nah, Nabi Ilyas melanjutkan misi pamannya sampai akhirnya kaum Nabi Ilyas kembali taat kepada Allah. Anak-anak, selama kepemimpinan Nabi Ilyas, kaum Bani Israel hidup rukun, ya, tidak pernah bertengkar, hidupnya nyaman, makmur, ya. Namun ya namanya Bani Israel, dikandani ngeyel, nurut ngeyel kan gitu ya. Nah, akhirnya kembali durhaka lagi. Ya. Hari demi hari orang-orang ini durhaka, maka Allah melenyapkan kenikmatan kesenangan hidup kaumnya sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan, disiksa lagi sama Allah. Mereka diberikan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekeringan lagi sehingga mereka hidup sengsara. Nah, pada saat itulah lahir nabi yang berikutnya yaitu Nabi Yunus alaihissalam yang meneruskan syariat atau meneruskan dakwah dari Nabi Ilyas alaihissalam. Itu anak-anak sekelumit cerita dari nabi-nabi yang ada di dalam bab 5 ini, mulai dari Nabi Sulaiman, Nabi Dawud ya, mulai dari Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa yang sudah kita pelajari bersama, ya, yang sudah kita pelajari bersama. Saya kira anak-anak kemarin sudah melihat videonya. Hari ini kita mantapkan di pembelajaran Zoom seperti ini atau pembelajaran video meeting. Saya harap anak-anak bisa memahaminya. Oke anak-anak, sambil ya ini masih berapa orang ini ya? Ada berapa orang ini? Ada 5 orang ya. Alhamdulillah 5 orang. Tetap standby. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum saya tutup ada yang perlu ditanyakan mungkin? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, anak-anak bisa kita foto dulu ya. Foto dulu bersama-sama. Foto dulu bersama-sama. Mau untuk laporan ya. Silakan difoto ya. Anak-anak mohon di screenshot di HP-nya agar anak-anak nanti bisa laporan. Karena habis ini anak-anak akan saya mintai foto untuk dilaporkan ke link laporan harian ya. Jadi silakan video kameranya dinyalakan. Zaki mungkin yang belum nyalakan ya. Kemudian nanti screenshot ya. Setelah dinyalakan, screenshot wajahnya sendiri-sendiri untuk dilaporkan ke Zoom, ke link yang saya bagikan nanti. Kalau kurang bagus, ini ada tampilan yang bagus juga. Ini ada tampilan yang bagus juga kayak seperti ini. Nah, saya tutup ya. Nah, ini ya tampilan seperti ini bagus juga kan? Nah, ayo nyalakan, silakan nyalakan kameranya, silakan screenshot ya. Kamu sudah duduk di kursi studio gitu ya, di kursi kayak nonton bioskop. Nah, sudah di screenshot. Oke ya, Raffi guyang guyu ya Raffi. Kayak lo ngunduk mana bioskop ya Raffi ya. Oke, sudah saya keluarin ya. Kalau pakai PC bisa seperti itu ya. Kalau pakai HP kayaknya enggak bisa. Kalau pakai laptop bisa. Oke anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup untuk hari ini. Tugasnya Pak, enggak ada tugas untuk hari ini. Tugasnya hanya screenshot ini, kemudian melaporkan ke drive atau link yang akan saya bagikan nanti ya. Itu anak-anak,
insya Allah minggu depan kita ulangan harian untuk bab 5 tentang Nabi dan Rasul, mulai dari Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, dan Nabi Ilyasa. Baik, kita berdoa, mudah-mudahan hari ini kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa meninggalkan ruangan. Ya, terima kasih ya anak-anak, terima kasih.